Jurnal Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keaktifan Lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasik Timur, Bolaang, Mongondo. Abstrak, lansia merupakan seseorang yang berumur di atas 60 tahun dengan diikuti proses perubahan menjadi tua. Proses menua yaitu proses berkurangnya kemampuan jaringan tubuh untuk bergenerasi menjadi normal. Proses penurunan fungsi tubuh menyebabkan perubahan fisik, kognitif, perasaan, sosial, dan seksual. Pendahuluan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia atau lansia di dunia sangat cepat dibandingkan kelompok usia lainnya. Jumlah lansia di dunia pada tahun 2011 mencapai 500 juta orang dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar pada tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah lansia Indonesia diperkirakan sebesar 41,4%. Proses menua yaitu proses berkurangnya kemampuan jaringan tubuh untuk bergenerasi menjadi normal. Proses penurunan fungsi tubuh menyebabkan perubahan fisik, kognitif, perasaan, sosial, dan seksual. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi lansia, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan usia lanjut yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia untuk mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Pelayanan kesehatan di posyandu lanjut usia meliputi pemeriksaan fisik dan mental emosional yang dicatat dan dipantau dengan Kartu Menuju Sehat atau KMS untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita. Tujuan penelitian. Diketahui hubungan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif melalui pendekatan cross-seksional. Studi penelitian dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi dengan subjek yang berbeda-beda. Tetapi dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Hasil penelitian. Penelitian telah dilakukan di posyandu Desa Manembo, Kecamatan Pasik Timur, Bolaang, Mongondo. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang ada di Desa Manembo, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondo yang mengikuti posyandu yang berjumlah 155 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik pengambilan purposive simple dengan menggunakan rumus Slovin. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara purposive sampling. Pembahasan. Dari hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai p-value 0,00 lebih kecil dari nilai A sama dengan 0,05 yang menunjukkan bahwa AO ditolak, maka terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasik Timur, Bolaang, Mongondo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jolin Haryanto pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kebutuhan dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di desa Kelurahan Pienrang. Nilai signifikan 0,05. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dukungan keluarga mengenai keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasik Timur, Bolaang, Mongondo. Sebagian besar responden memiliki dukungan yang baik dibandingkan dengan dukungan keluarga yang kurang baik. Yang kedua, terdapat hubungan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasik Timur, Bolaang, Mongondo. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah dan masukan dalam perkembangan pengetahuan tentang perawatan lansia. Yang kedua, bagi profesi keperawatan agar menjadi masukan dalam rangka mengembangkan pendidikan, pengetahuan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para lansia. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan dalam penelitian genetik dapat berguna untuk menunjang hasil penelitian yang akan dilakukan.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.